Jumat Agung. Ada yang tahu gak sih mengapa kita memperingati Jumat Agung? Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share ya YouTube channel kita. Terima kasih. So, mengapa kita memperingati Jumat Agung? Ya, kalian benar sekali. Jumat Agung adalah hari di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Karena upah dari dosa ialah maut. Mari kita lihat kisahnya. Suatu waktu Tuhan Allah membuat taman di Eden, atau yang lebih dikenal dengan Taman Eden. Di Taman Eden, Allah menempatkan seorang manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Namanya Adam. Dan Allah memberi perintah kepada Adam bahwa semua pohon dalam taman itu boleh dimakan buahnya dengan bebas, kecuali pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang ada di tengah taman itu. Allah juga memberikan seorang penolong yang sepadan untuk Adam, yaitu Hawa. Pada suatu hari, datanglah ular memperdaya Hawa untuk memakan buah itu. Lalu Hawa memakan buah itu dan memberikannya juga kepada Adam. Karena ketidaktaatan mereka, akhirnya mereka pun diusir keluar dari Taman Eden. Inilah awal dari jatuhnya manusia ke dalam dosa. Waktu pun terus berjalan dan manusia semakin jauh dari Allah. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus datang ke dalam dunia melalui seorang perawan bernama Maria. Semasa hidupnya, Yesus banyak mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir roh jahat. Tetapi untuk mengenapi janji Allah menyelamatkan manusia, Yesus harus menderita dan mati di kayu salib dengan segala tuduhan dan fitnahan yang dibuat oleh imam-imam kepala kepada zaman itu. Penderitaan yang Yesus alami adalah penderitaan yang seharusnya kita alami. Tetapi karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, Yesus rela mengorbankan dirinya sendiri menggantikan kita. Darah Yesus yang tercurah di kayu salib inilah yang menjadi darah perjanjian untuk pengampunan dosa manusia. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus,
tercurah untuk menebus hidupku. Selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus.
Shalom. Mari kita sebelum kita memperingati kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung, sebelum kita renungkan firman, kita doa bersama-sama. Tuhan, begitu besar kasih-Mu pada kami. Engkau telah memberikan Tuhan Yesus yang telah disalib untuk menebus dosa-dosa kami. Bukalah hati kami supaya hati kami mendengar suara-Mu. Urapi hamba-Mu supaya firman-Mu tertanam pada setiap anak-Mu maupun di sini ataupun di rumah mereka masing-masing. Kami mau dengar sabda-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom. Kematian Kristus membawa pemulihan dalam hidup kita. Karena dia menjembahkan jadi manusia, dia mati, dia dicela, dia diseksa, hingga dipertawakan pada orang-orang sekitarnya. Tapi dia rela mati untuk kita. Apa yang dia telah mati? Itulah terjadi gempa bumi, terjadilah tabir baik suci, terbelah dua. Terjadilah bukit batu terbelah. Berarti tanda bahwa Tuhan kita berkuasa. Kalau kita baca Kolose 1 sampai 19 sampai 23, kita mengerti bahwa kematian Tuhan Yesus berbeda dengan kematian umat dunia ini. Kedapun dia mati dengan cara yang sama, tapi dia lain daripada yang lain. Karena terjadilah gempa, terjadilah batu bukit terbelah. Kita tahu bahwa kematian Tuhan Yesus untuk siapa? Untuk kita yang orang yang berbuat dosa. Supaya kita semua mau dipulihkan. Supaya kita mau dibangkitkan dalam hidup kita. Supaya kita mau diintrospeksi kekurangan kita. Karena kematian Yesus adalah punya kasih Allah kepada dunia. Dia punya kasih, kalau kita baca Kolose 1 ayat 18 dan 20. Dia punya kasih untuk kita supaya kita ini punya hidup ada perubahan. Karena seluruh kemuliaan Allah berkenan diam di dalam Dia untuk menyelamatkan kita orang-orang yang hidupnya berdosa. Saudara kasih, dalam hidup ini kita penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan, penuh dengan godaan, penuh dengan hawa nafsu. Nah, kita belajar. Kita bisa bertobat karena ada Tuhan kita yang luar biasa. Nah, itu dalam firman Tuhan Yohanes 15 ayat 13. Tuhan Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberi nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Beri nyawanya tanpa bayar, tanpa pamrih. Nyawanya yang bersih, yang tidak ternoda, memberikan kita dengan cuma-cuma. Supaya kita semuanya bisa dipulihkan, semuanya bisa mengaku dosa-dosa kita. Dan selanjutnya, karena kematian Tuhan Yesus memulihkan keadaan manusia. Supaya kita manusia ini mau dipulihkan. Pulihkan kita supaya kita robah hidup kita. Karena dalam firman Tuhan Roma 3 ayat 11, ayat 10. Karena manusia itu penuh dengan dosa. Manusia itu penuh dengan rusak moralnya. Tidak ada pun yang percaya pada Tuhan. Percayanya kehebatan sendiri. Percaya dengan kesombongan sendiri. Hingga terjadilah musibah baru katakan bahwa kita sebenarnya nggak ada apa-apanya. Kita hanya sekelincir paling kecil. Hanya kuasa Tuhan yang bisa memulihkan kita. Hanya kuasa Tuhan yang bisa menyembuhkan kita. Hanya kuasa Tuhan yang bisa pulihkan kehidupan kita. Karena kita tuh berdosa. Jangan mau cari Tuhan. Gak mau cari Tuhan. Gak mau berdoa. Anggap sendiri I can do.
I can everything. Jadi dalam dirinya penuh dengan kesombongan. Paulus yang dulu gitu kejam. Sampai dia berkata, jalan masuk menghampiri tata kasih Allah karena karunia-Nya. Tuhan memberikan karunia pada kita. Supaya kita kasih contoh bahwa dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Rela mati demi kita. Supaya kita semua dipulihkan, menjadi bangkit dari baru. Itu kematian Kristus. Menentukan arah tujuan hidup yang benar. Supaya kita dituntun ke jalan yang terang. Supaya kita dituntun, jangan kita jatuh dalam kehidupan kita. Manusia banyakkan berorientasi pada dirinya sendiri. Satu materialistis. Orang maunya penting diri sendiri, materialistis, maunya ketenaran, dan maunya kesombongan. Anggap dia paling hebat, dia paling luar biasa. Ingat, kematian Kristus membalik arah hidup manusia agar menaruh iman. Supaya kita ini punya iman, punya pengharapan, punya kasih dalam hidup kita. Banyak memberkati orang yang banyak. Banyak membantu orang yang susah. Banyak memberkati keluarga-keluarga yang tidak mampu. Supaya kita hidup itu ke jalan yang benar. Karena ada kematian Tuhan Yesus. Dia disalib. Maka orang kata, oh Tuhan kamu disalib. Justru waktu dia jadi manusia, dia disalib. Supaya tanda bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya. Dia bela korban untuk selamatkan kita semuanya masing-masing. Supaya apa? Supaya kematian memulihkan kita terlepas dari dosa. Di Roma 3:23 dikatakan apa? Karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tiap manusia itu semua ada buat dosa. Tidak bilang manusia itu seada sempurna, nggak ada. Sebenarnya kita lahir aja sudah ada dosa. Dosa dari mana? Dosa dari turunan. Dosa dari orang tua. Orang suka bilang, kamu penyakit dari mana? Oh, penyakit dari keturunan. Kamu darah tinggi, mungkin keturunan kamu darah tinggi. Tapi setelah Tuhan Yesus mati, semuanya salah dibersihkan. Kita mau dikuduskan, kita mau sepenuhnya serahkan hidup kita kepada Dia. Kebenaran menjadikan kita akan berapa hal. Bukti Allah mengasihi kita ialah dengan mengorbankan anaknya satu-satu di kayu salib. Sebuah penderitaan yang dijalankan. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Untuk saudara bisa dipulihkan supaya saudara punya hati, ada hubungan dekat kepada Tuhan. Jadi kita gak perlu modal lagi, gak perlu kayak kasih babi, kasih panggang, kasih ayam, kasih apa sembah Tuhan. Gak usah. Modal kita hanya modal apa? Dengkul, berlutut, angkat tangan kita. Bersyukur Tuhan tuntunlah jalan kita. Kalau hati kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, hidup pasti ada mujizat yang kita tidak sadari. Bersyukurlah Tuhan kita telah berkorban untuk kita semuanya. Jadi kita anak Tuhan harus menghargai, menghormati kematian Tuhan. Karena Dia telah menebuskan dosa kita. Supaya kita ada hubungan langsung kepada Allah. Kita ditutup, telah di kematian Dia kita dibuka. Ya, kita ada hubungan kita sama atas. Ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya berbalik perlu untuk fokus. Tuhan mau kita fokus kepada Allah yang diimplementasikan, melaksanakan dengan setia. Kita mau setia beribadah, mau setia
doa pagi, mau setia ke jalan yang benar. Hidup kita itu sangat pendek, saya suka katakan. Sekarang apalagi zaman sekarang. Tiap orang, tiap hari hampir seminggu 23 teman sudah pergi. Selamat jalan, selamat pulang ke rumah Bapak. Kita masih ada di dunia ini. Gunakan, Tuhan berikan kita kesempatan. Gunakan kemampuan yang Tuhan berikan pada kita. Harus kita sadarkan bahwa kematian dia membangkitkan kita supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya, kita Jumat Agung besok kita merayakan kematian Tuhan Yesus. Dalam keluarga kita masing-masing, kiranya kuasa kematian memulih hidup kita dan kasih kita kepada Allah dan sesamanya. Kita percaya, apa yang kita punya bukan milik kita. Hanya titipan. Yang sekarang kita ada, kita gunakan kebaikan, pertobatan total. Serahkan tubuh kita sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya kita bisa membawa berkat untuk banyak orang. Ini renungan yang sederhana. Kita ucapkan syukur bahwa Tuhan kita telah buka jalan dalam hidupnya. Waktu dikatakan Yohanes 6 ayat Yohanes 14 ayat 6, aku yang buka jalan untuk kamu. Hidup kita paling banyak berapa tahun? Kuat 80 tahun? Sudah lemas, sudah gak bisa apa-apa. Balilah kita masih umur 30, 40, 50. Semangat membangun negara kita, memberkati orang banyak, mengasihi keluarga kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih Bapak. Engkau telah berkorban untuk kami. Engkau selamatkan kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami. Engkaulah Allah-Allah kami yang satu-satunya. Telah menebus dosa kami, yang membersihkan kami dari kesalahan. Kami ucap syukur Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui rekening. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Mari mengikuti doa bersama untuk bangsa, untuk negara, pemimpin negara, para dokter dan para perawat, serta staf medis. Mari kita berdoa juga agar COVID-19 dapat segera selesai, sehingga kita dapat berjumpa kembali pada persekutuan ibadah di gedung gereja. Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat dan media sosial. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.